Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini saya berharap kita selalu sehat, kuat, dan terus menikmati berkat-berkat dan kasih sayang Tuhan. Pada malam hari ini saya berkerinduan untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan yang seharusnya memang harus disampaikan dan tidak ada penundaan atau menahan-nahannya. Saya akan menyampaikan bahwa Indonesia terpilih dari sekian bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, terpilih untuk menjadi pelaksana keputusan Allah atau mega proyek Allah yang besar yang nanti akan mendatangkan bangsa-bangsa dari luar untuk mencari kebenaran di tempat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mau katakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus betul-betul bangga, sangat bangga betapa baiknya Tuhan memilih kita dari sekian miliar orang, 8, sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Kita orang-orang Indonesia percaya terpilih untuk menjadi pelaksana keputusan Allah di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan ini dari 2700 tahun yang lalu. Nabi Yesaya menyampaikan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita baca supaya kita mengerti, benar-benar mengerti dan tahu bahwa Tuhan bernubuat untuk bangsa ini tidak main-main, saudara. Tuhan memberikan kepercayaan yang besar buat kita yang katanya keterbelakang dari negara-negara yang lain, dan untuk menjadi negara yang maju itu membutuhkan beberapa tahun lalu akan dipersiapkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyinya: yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ini apa yang belum terlaksana ya. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi keputusan Allah akan sampai dan segala kehendaknya akan dilaksanakannya, saudara. Ini inti daripada di mana bangsa kita, ayat ini, ayat yang ke-11 menyatakan bahwa bangsa kita ini terpilih untuk menjadi pelaksana keputusan Allah. Kita dipercayakan dengan berkat yang besar, saudara. Diberikan hikmat, wisdom and knowledge, hikmat dan pengetahuan atau hikmat dan marifat Allah untuk memikul tanggung jawab buat menyampaikan rahasia firman di akhir zaman ini, saudara. Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-11 bunyinya begini, untuk memastikan ya bahwa bangsa kita ini memang betul terpilih. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah menyatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudaraku, di sini kita lihat yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh di timur. Negeri yang jauh di timur, negeri burung buas. Kalau kita lambang Indonesia kita ini apa? Garuda ya. Tapi di dalam penerjemahan baru tidak menulis Garuda. Nah, kita mendapatkan kalimat itu di mana? Kalimat itu kalau kita buka di dalam Alkitab bahasa Jawa, baru kita dapat
burung Garuda. Kalau di King James Version itu dia mengatakan ravenous bird atau burung yang gagah perkasa. Kalau di terjemahan baru di sini dia bilang yang memanggil burung buas dari timur. Tapi kalau bahasa Jawa saudara, baru kita bisa mendapatkan bahwa sebenarnya Indonesia yang dipilih dari negeri yang berlambangkan burung Garuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahasa Jawanya ya, di ayat yang ke-11. Bahasa Jawanya, kalau saudara punya LAI bahasa Jawa orang-orang dulu yang tahun 61 itu pengertiannya lebih mantap, lebih bagus. Tapi ini kita baca yang sekarang ya, bahasa Jawa yang Alkitab sekarang dalam penerjemahan bahasa Jawa sekarang. Itu di dalam ayat yang ke-11 dia nulisnya begini. Aku nimbali wong sakawetan, timbalanku bakal nyamber koyo manu Garuda, lan aku bakal nindake rancanganku, aku wis ngandiko lan kuwi mesti kelakon. Aku wis ngerancang mengkono lan iku bakal tak wujudke. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini baru kita tahu bahwa burung apa sih? Ini dapat kalimat Garuda itu di mana? Ternyata mendapatkan kalimat kata Garuda itu di bahasa Jawa. Saudara, yang menunjuk kepada lambang negara Indonesia yang kita duduki sekarang, yang kita tinggal sekarang. Aku nimbali wong sakawetan, timbalanku bakal nyamber koyo manu Garuda, lan aku bakal nindake rancanganku. Jadi ini bahasa Jawa lebih bagus ya, lebih terjemahannya lebih bagus. Artinya gini, aku akan memanggil orang dari timur, panggilanku akan nyamber seperti burung Garuda, dan aku akan melakukan rancanganku. Aku sudah mengatakan dan itu pasti terbukti. Jadi ini bahasa Jawanya ini luar biasa saudara. Bahasa Jawa ini membuktikan bahwa memang Indonesia yang terpilih, negeri yang jauh. Aku akan memanggil orang dari timur, panggilanku akan nyamber seperti burung Garuda. Artinya gercep, cepat merespon panggilan Tuhan. Makanya Tuhan tetapkan kita sebagai orang Indonesia. Bahasa Jawa ini luar biasa. Pengertiannya yang tadi bilang aku nimbali wong saka wetan, timbalanku bakal nyamber kayak manu Garuda. Jadi gercep ya, nyamber itu seperti burung Garuda yang cepat nyamber mangsanya. Jadi kita itu dijuluki sebagai orang yang cepat mendengarkan firman Tuhan dan mengerti serta merespon dan melaksanakan. Itu orang Indonesia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari sekian miliar manusia di muka bumi ini kita terpilih loh, luar biasa sekali. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat di luar sana, nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah tunjukkan bahwa ada negara yang menunjuk kepada lambang burung seperti ini, tapi mereka tidak mengerti. Yang mereka mengerti itu seperti bahasa Inggris bilang ravenous bird atau burung yang gagah perkasa. Tetapi di Indonesia ini lewat bahasa Jawa kita mengerti, ternyata bangsa yang terpilih adalah bangsa yang memiliki lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda yang di bawahnya itu betul-betul firman Tuhan tertulis, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika itu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang Esa dan Am dari berbagai atau berbeda-beda denominasi gereja, tetapi bersatu menjadi satu kesatuan
yang dimana Tuhan sudah memberikan berbagai macam-macam talenta yang berbeda, tetapi mau kerjasama, mau melakukan hal yang bersama-sama. Karena tujuan akhir zaman ini adalah pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am, tidak lain dan tidak bukan. Nah, lambang burung Garuda kita ini sama dengan penggenapan firman Tuhan. Berbeda-beda kita, berbeda-beda denominasi gereja, berbeda-beda cara liturgi kita, tetapi kita satu, yaitu dalam satu pokok anggur yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kitalah carang-carangnya ini. Puji Tuhan, kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Tuhan telah memilih kita dari berbagai bangsa-bangsa yang ada di luar sana untuk diberikan wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat untuk menyampaikan rahasia firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita buka lagi untuk membuktikan lagi di dalam Ulangan pasal 28, coba kita buka di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-49. Nah, di sini ayatnya ke ayat 49. Ayat 49 bunyinya begini, saudara. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, ya, seperti raja wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Artinya Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya bahwa nanti satu saat, ya, orang Israel ini harus mengerti dan tahu bahwa nanti bangsa yang ada di ujung timur sana, bangsa burung Garuda itu akan menjadi pelaksana keputusan Allah. Karena apa? Kenapa Israel tidak terpilih untuk menjadi pelaksana keputusan Allah? Karena mereka menolak pekerjaan Tuhan. Tapi itu nanti saya bahas di pembahasan yang lain. Karena ini kita hanya untuk membuktikan saja bahwa Indonesia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dari 2700 tahun lalu lebih, untuk membuktikan bahwa bangsa kita ini benar-benar memang terpilih untuk melakukan pekerjaan yang besar, melakukan mega proyek Allah yang besar. Itu sebabnya kita diperingatkan untuk mulailah hidup di dalam Tuhan dengan benar, hidup di dalam Tuhan dengan hikmat dan marifat, agar rahasia atau apokalipsis itu dinyatakan kepada kita untuk menyampaikan. Karena saudara harus mempersiapkan diri, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Karena apa? Nanti bangsa-bangsa itu akan datang untuk mencari hikmat dan marifat itu di tempat ini, di Indonesia, untuk menggenapi firman Tuhan di dalam Amos. Mereka akan dari barat, utara, mereka akan datang ke timur, ya. Mereka akan datang ke timur untuk apa? Mereka bukan haus karena makan dan minum, tetapi mereka akan haus karena firman Tuhan. Pertanyaannya, apa di luar sana tidak ada firman Tuhan? Di sana ada firman Tuhan. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, semua ada firman Tuhan. Tetapi apa yang menjadi perbedaan? Mereka tidak diberikan pembukaan rahasia firman Tuhan yang diberikan dan dipercayakan oleh orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia, anak-anak Tuhan yang dipersiapkan di Indonesia ini, mereka akan dipersiapkan dengan hikmat atau wisdom and knowledge, hikmat dan marifat Allah yang begitu besar untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah yang berabad-abad, yang tersembunyi berabad-abad untuk disingkapkan. Saudara harus mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Saudara akan dicari bangsa-bangsa. Kita ini sudah mulai masuk dalam panen raya. Kita akan masuk untuk memanen orang-orang itu yang belum percaya dan sudah percaya tetapi belum mendapatkan hikmat itu. Mereka akan datang untuk mencari hikmat. Seperti penggenapan
Salomo waktu membangun bait Allah. Sekarang kan kita dalam posisi membangun bait Allah. Bait Allah yang bukan secara fisik, tetapi bait Allah yang diartikan adalah gereja-gereja Tuhan. Saudara dan saya dan semua saudara-saudara yang lain untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus yang esa dan am dari berbagai denominasi gereja, berbagai macam-macam doktrinitas yang ada, tetapi kita tetap satu, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah, untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudaraku, saya beri tantangan pada saat ini, saudara harus hidup mulai sekarang, hidup taat dan patuh terhadap titah, perintah, dan ketetapan Tuhan. Kalau saudara mengikuti hal ini, Tuhan pasti akan memberikan secara otomatis hikmat dan marifat untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang terselubung. Saya akan membahas banyak hal ya di episode yang akan datang. Saya akan membahas dalam session berikutnya. Saudara sabar saja, hanya saya mengawali dengan membuka firman Tuhan bahwa Indonesia ini terpilih dari berbagai bangsa-bangsa, dipilih Allah untuk menjadi eksekutor pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Kita akan bertemu di kemudian hari lagi atau di session yang berikut. Saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita membawa apa yang Tuhan kasih pada malam hari ini.